Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Syafriadi, berazam.com, mengupas dan mengulas Pilkada Serentak Kabupaten Kampar tahun 2024. Pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Kampar saat ini memasuki fase bola liar. Saya sebut sebagai fase bola liar karena hingga saat ini dari sekian banyak bakal calon yang sudah mensosialisasikan diri ke masyarakat melalui baliho, spanduk, dan lain-lain, belum satu pun yang memperoleh partai politik. Bahkan kinerja politik sejumlah figur juga tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan untuk memasuki bulan Agustus mendatang. Memang ada sejumlah figur yang sudah mendapat rekomendasi partai. Di antaranya Yuyun Hidayat, anggota DPRD Provinsi Riau dari P3, yang sudah direkomendasikan oleh DPP P3 untuk mencari koalisi partai lain sekaligus menjajaki calon wakil bupati. Di luar Yuyun ada Ibrahim Ali yang juga sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Amanat Nasional. Sama dengan yang diterima oleh Bustami Haye. Tapi rekomendasi yang diperoleh oleh figur-figur calon itu sampai sekarang belum menunjukkan kemajuan apakah mereka akan berlayar pada pilkada serentak ini. Pada fase bola liar ini juga bermunculan hasil-hasil survei terkait dengan popularitas dan elektabilitas masing-masing bakal calon. Hasil lembaga survei ini sudah mulai terpublikasi dan menyebar secara luas di Kabupaten Kampar. Nah, uniknya dalam satu pekan terakhir muncul baliho berukuran besar pada beberapa titik dan diperkirakan jumlah titiknya akan terus bertambah. Baliho itu atas nama Aji Catur Sugeng Susanto, SHMHMSC. Catur adalah mantan Bupati Kampar yang sekarang menjabat sebagai Ketua Partai Gerindra Kabupaten Kampar. Dalam 2-3 bulan terakhir, nama Catur nyaris hilang dari peredaran pilkada serentak. Lalu kemudian beredar informasi Catur mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati di Kabupaten Grobongan, Provinsi Jawa Tengah. Tapi 1 minggu terakhir balihonya berukuran besar terpasang di beberapa titik. Dalam baliho berukuran vertikal itu terdapat foto Catur yang seolah-olah sedang berjalan dengan menggunakan baju Melayu lengkap. Di depan Catur terdapat tulisan Kampar Maju, Rakyat Sejahtera. Di baliho itu juga terpasang foto Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua DPD Gerindra Provinsi Riau Muhammad Rahul. Ini menarik ini. Karena Catur yang tadinya namanya sudah mulai tidak masuk dalam hitungan percaturan politik di Kabupaten Kampar,
ternyata dengan munculnya baliho-baliho itu memberikan isyarat bahwa Catur akan ikut bertarung dalam bursa Pilkada Kampar. Saya belum bisa mengkonfirmasi terkait dengan baliho-baliho Catur itu, sebab sedang mempersiapkan pesta pernikahan anaknya, Panji, di Desa Sibuak, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Tapi sahabat saya, Samsul Muhkamar, yang juga ketua Partai Nasdem, ketika baliho ini saya konfirmasi, dia mengaku juga kaget dengan kemunculan baliho itu. Dan sama dengan saya, Kamal pun berpandangan sepertinya baliho itu memberikan isyarat bahwa Catur akan maju ke Pilkada serentak di Kabupaten Kampar. Fase bola liar membuat situasi politik menjadi tidak menentu. Karena setakat ini belum ada satupun bakal calon yang mendapat kepastian akan diusung oleh partai mana. Beberapa nama seperti Repol SAGMSI, Ketua Partai Golkar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, juga belum mendapatkan kepastian dari Partai Golkar. Apakah ia figur yang akan diusung oleh partai berlambang pohon beringin itu. Begitu juga dengan Yuyun Hidayat dari P3. Bahkan Yuyun dibayang-bayangi oleh geliat politik rekan separtainya, Muhammad Ansor, yang sejak awal menggadangkan diri akan tampil sebagai bakal calon wakil bupati. Begitu juga dengan Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, Partai PKS, yang sampai sekarang pun belum menunjukkan tanda-tanda akan mengusung figur dari mana. Sementara Partai Demokrat yang diketuai oleh Aldo juga belum menunjukkan kinerja politik yang memadai. Pada edisi terdahulu, Berazam.com menurunkan video bertajuk Adu Bala Dua Birokrat di Kampar. Dua birokrat itu adalah Dr. Andus Haji Yusri. Yusri memang digadang-gadang akan tampil sebagai bakal calon, konon katanya dari Partai Demokrat dan Gerindra. Tapi nasib Yusri juga belum jelas. Apalagi dengan fenomena munculnya Catur Sugeng Susanto yang notabene adalah ketua Partai Gerindra Kabupaten Kampar. Demikian pula halnya dengan Ahmad Yuzar yang sekarang menjabat sebagai PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar. Ahmad Yuzar atau disingkat dengan AY sempat dipromosikan akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi kinerja politik Ahmad Yuzar belakangan ini sangat melemah. Sehingga banyak pihak ragu apakah benar AY akan bertarung di bursa Pilkada Kabupaten Kampar ini. Sebab di samping tidak menunjukkan kinerja politik untuk menggalang kekuatan partai, Ahmad Yuzar termasuk figur yang dalam tanda petik kurang rajin bertemu dengan konstituen. Sehingga dikhawatirkan tidak mampu mengimbangi
popularitas dan elektabilitas figur-figur lainnya. Kami mendapatkan beberapa hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Hasilnya bocor keluar, bahkan ada yang sudah terpublikasi di media online. Paling tidak ada 2 lembaga survei yang memberikan gambaran kepada kita tentang popularitas dan elektabilitas bakal calon Bupati Kampar ini. Salah satu dari lembaga survei itu adalah Indikator. Dalam hasil surveinya, Indikator melakukan simulasi semi terbuka terhadap 24 nama calon dengan satu pertanyaan. Seandainya pemilihan langsung Bupati Kampar dilakukan sekarang itu pada saat Indikator melakukan survei, saya tidak tahu surveinya dilakukan pada periode kapan ya. Siapa yang akan ibu, bapak pilih di antara nama-nama berikut ini? Dari nama yang diajukan oleh Indikator, elektabilitas paling tinggi adalah Catur Sugeng Susanto dengan 14,3%. Disusul kemudian Repol 14,1%. Hambali 9,2%. Ahmad Yuzar 8%. Yusri 6,4%. Syahrul Aidi Ma'azad 4,9%. Tony Hidayat 4,7%. Syahidin 1,9%. Zulher 1,9%, Burhanuddin Husein 1,9%, Rinto Pramono 1,9%, Yuyun Hidayat 1,6%, Edwin Pratama Putra 1,3%, Fahmil 1,3%, Muhammad Ansor 1,1%, Rahmat Jefari Juniardo 1,0%, lainnya 0,1%. Tidak tahu itu 21,6%. Nah, kalau kita melihat dari simulasi ini paling tidak kita dapat gambaran figur-figur yang selama ini mendapat pasaran politik di masyarakat. Di antara figur-figur yang mendapat pasaran politik itu adalah 5 nama: Catur Sugeng Susanto, Repol, Hambali, Ahmad Yuzar, dan Datuk Yusri. Pada survei lain, teman saya yang juga politisi juga mengirimkan hasil survei dari lembaga lain. Dia tidak sebutkan lembaganya, tapi diyakini ini hasil survei yang dilakukan oleh lembaga nasional yang sering dijadikan rujukan oleh partai politik. Ada beberapa nama yang dikirimkan oleh teman itu kepada saya yang memperoleh popularitas dan elektabilitas cukup tinggi. Popularitas tertinggi adalah Catur Sugeng Susanto 69,1%, Repol 47,3%, Yuyun Hidayat 35,7%, Yusri 33,4%, Edwin Pratama Putra 36,1%. 5 nama yang memperoleh elektabilitas tinggi dari hasil survei
lembaga itu. Catur Sugeng Susanto 15,7%, Repol 11,1%, Yuyun Hidayat 5,9%, Yusri 5,2%, Edwin Pratama 2,5%. Kalau kita sandingkan popularitas dan elektabilitas dua lembaga ini, sebenarnya itu tidak jauh berbeda. Baik popularitas Catur Sugeng Susanto, Repol, Yuyun, Yusri, Edwin Pratama, maupun elektabilitasnya, itu tidak jauh berbeda dengan hasil yang tadi saya bacakan dari lembaga survei indikator. Dari lembaga-lembaga survei ini berazam menarik kesimpulan paling tidak 5 figur itu akan bekerja keras untuk mencari partai politik sebagai sampan agar mereka bisa mendaftar ke KPU pada 27 Agustus mendatang. Jadi, dari beberapa nama yang terdeskripsi pada hasil lembaga survei itu, paling banyak yang akan bertarung pada calon bupati dan calon wakil bupati di Pilkada Kabupaten Kampar tahun 2024 ini hanya 3 pasang calon saja. Siapa ketiga pasang calon itu? Itu yang belum kita dapatkan jawabannya di fase bola liar ini. Kita mesti harus menunggu waktu sampai pada saatnya nanti akan dibuka oleh berazam.com. Mana poros Gerindra, mana poros Golkar, mana poros di luar Gerindra dan Golkar. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.